Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada masa pandemi COVID seperti ini kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari di masa PSBB seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran sejarah. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran sejarah, Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk absen dan jangan lupa submit, karena banyak dari kalian yang terkadang lupa untuk submit absennya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa absennya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inti pada pembelajaran hari ini, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang peta konsep mengenai materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan sifat ini sendiri terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu sumber sejarah sekunder dan sumber sejarah primer. Nah, untuk berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tradisi lisan, sumber benda, sumber audiovisual, sumber lisan, sumber visual, dan sumber tulisan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah pengertian sumber sejarah dari R. Muhammad Ali. Nah, di sini R. Muhammad Ali mengatakan bahwa sumber sejarah adalah merupakan segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba hingga masa kini. Nah, yang kedua adalah menurut Sidi Ghazalba. Menurut Sidi Ghazalba, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk tulisan, lisan, ataupun visual. Nah, yang ketiga adalah menurut M. Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin. Di sini Muhammad Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, itulah tadi tiga pengertian sumber sejarah menurut para ahli. Nah, tadi sudah disinggung melalui peta konsep yang menyatakan bahwa klasifikasi sumber sejarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan cara penyampaian dan berdasarkan bentuknya. Selanjutnya adalah klasifikasi sumber sejarah berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, nanti kalian bisa lihat di buku atau mencari informasi mengenai lebih lengkap tentang sumber primer dan sumber sekunder. Di sini Ibu hanya menjelaskan tentang kata kunci dari sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama adalah sumber primer. Nah, di sini sumber primer merupakan sumber yang terjadi secara langsung yang ada pada masa peristiwa itu terjadi. Jadi intinya di sini kata primer artinya langsung. Jadi sumber primer ini adalah sumber yang ada pada masa itu tepat atau saat peristiwa itu terjadi. Nah, salah satu contoh yang bisa diambil mengenai sumber primer adalah pada saat peristiwa proklamasi. Di sini ada yang tahu apa sih sumber primer pada saat peristiwa proklamasi? Nah, jika ada yang menjawab tentang teks proklamasi, maka jawaban kalian semua adalah benar. Ya, sumber primer pada masa peristiwa proklamasi adalah teks proklamasi. Kenapa sumber primernya teks proklamasi? Hal ini dikarenakan pada saat itu, teks proklamasi adalah salah satu teks atau catatan yang ada pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi, teks proklamasi itu ada pada saat peristiwa proklamasi dilaksanakan. Nah, di sini kalian paham ya mengenai tentang sumber primer. Jadi intinya itu sumber primer itu sumber yang ada secara langsung pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, bisa diketahui bahwa sumber primer ini bersifat kuat atau bisa dibilang sangat kuat dikarenakan sumber ini merupakan sumber yang ada atau sumber yang terdapat pada peristiwa itu secara langsung. Nah, yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini merupakan salah satu sumber yang didapat dari tangan kedua atau bukan dari orang pertama yang ada pada kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, kenapa disebut sumber sekunder? Karena sumber ini tidak terlibat secara langsung pada peristiwa itu atau tidak ada pada saat peristiwa itu terjadi, melainkan melalui
orang kedua atau orang ketiga yang didapatkan cerita melalui orang pertama. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kamu melihat atau kalian melihat mengenai peristiwa atau kejadian terjadi melalui koran atau televisi. Nah, itu disebut dengan sumber sekunder. Kenapa disebut dengan sumber sekunder? Karena orang yang menyampaikan mengenai berita atau peristiwa tersebut tidak terlibat langsung dengan peristiwa yang terjadi, melainkan dari berita yang ada dari masyarakat. Nah, di sini kedudukan sumber sekunder sendiri lebih rendah atau lebih bawah dari sumber primer. Hal ini dikarenakan kredibilitas dari sumber ini tidak sepasti atau tidak sekuat dari sumber primer. Nah, di sini Ibu harap kalian paham atau mengerti mengenai sumber primer dan sumber sekunder. Jadi intinya di sini tuh sumber primer itu langsung, sedangkan sumber sekunder itu tidak langsung atau dari tangan kedua. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, tadi berdasarkan cara penyampaiannya, sekarang berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini sumber sejarah terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, sumber audiovisual, sumber visual, tradisi lisan, dan sumber benda. Nah, selanjutnya adalah sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber yang didapat melalui keterangan atau informasi dari benda yang tertulis atau dari tulisan. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan tulisan adalah tulisan yang ditulis dalam bentuk apapun atau media apapun. Nah, kebanyakan siswa salah paham mengenai prasasti. Banyak siswa yang menganggap bahwa prasasti merupakan sumber benda, padahal prasasti merupakan salah satu sumber tertulis. Hal ini dikarenakan yang dicari pada prasasti itu merupakan tulisannya, bukan batunya. Nah, itu penyebab kenapa prasasti disebut dengan sumber tertulis. Nah, jadi pahamnya sampai di sini. Jadi sumber tertulis merupakan sumber yang berbentuk tulisan yang ditulis dalam bentuk apapun, baik itu batu, kayu, atau daun, disebut dengan sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini Nah, sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan sumber tertulis. Nah, jadi sumber yang ada keterangannya secara tertulis, baik itu ditulis di atas batu, kayu, ataupun daun, disebut dengan sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini dapat berupa kitab, prasasti, naskah, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, selanjutnya adalah sumber yang terkadang kalian suka salah atau suka keliru mengenai sumber ini, yaitu sumber lisan dan tradisi lisan. Nah, walaupun katanya agak mirip atau kosakatanya agak mirip, kedua sumber ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Yang pertama adalah sumber lisan. Nah, sumber lisan ini adalah sumber yang didapat atau keterangan yang didapat dari seorang kesaksian yang ada pada masa peristiwa itu terjadi. Nah, salah satu contohnya, jika kalian ingin mengetahui atau mencari mengenai sumber lisan, kalian bisa mewawancarai seorang veteran, baik itu veteran Jepang atau veteran dalam peristiwa apapun. Nah, di sini keterangan atau informasi yang diperoleh dari veteran tersebut merupakan sumber lisan, karena sumber ini didapat oleh orang yang langsung ada pada peristiwa itu terjadi. Nah, beda lagi ceritanya dengan tradisi lisan. Nah, di sini tradisi lisan atau yang biasa disebut dengan folklore merupakan ingatan kolektif masyarakat mengenai suatu peristiwa yang diwariskan secara turun-temurun dari masa lampau, yaitu pada masa manusia belum mengenal tulisan, baik itu mitos, legenda, cerita, ataupun hal-hal lainnya yang diwariskan turun-temurun atau diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, itu yang disebut dengan tradisi lisan. Nah, jika kalian ditanya mengenai apa bedanya mitos dengan sejarah, samakah mitos dengan sejarah? Oke, mitos di sini adalah bukan sejarah. Jadi mitos merupakan Nah, ketika kalian ditanya mengenai apakah mitos dan sejarah itu sama, apa bedanya mitos dengan sejarah? Nah, oke, di sini Ibu akan jelaskan, mitos bukan sejarah, tapi mitos merupakan sumber sejarah. Jadi maksudnya di sini adalah mitos melalui tradisi lisan, sumber sejarah yang didapat melalui tradisi lisan.
Sampai sini paham ya mengenai sumber lisan dan tradisi lisan. Ya, walaupun katanya agak sama, kedua pengertian ini memiliki arti yang berbeda. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam sumber benda. Sumber benda terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu artefak dan fosil. Nah, kalau kalian bedakan, artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat oleh manusia. Nah, paham ya? Jadi semua benda yang dibuat oleh manusia disebut dengan artefak. Nah, apa beda artefak dengan fosil? Nah, di sini fosil merupakan hasil sisa-sisa makhluk hidup. Nah, jadi jika benda tadi merupakan hasil kebudayaan yang dibuat oleh manusia, sedangkan fosil ini merupakan hasil kebudayaan atau hasil dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu tulang, hasil makanan, hasil kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika kalian menemukan suatu, misalnya kapak nih, nah kapak merupakan bentuk dari artefak. Nah, jika kalian menemukan tulang, nah tulang ini dimasukkan dalam klasifikasi fosil. Sampai sini ngerti ya antara artefak sama fosil. Jadi artefak itu merupakan benda yang dibuat oleh manusia, sedangkan fosil merupakan benda yang dapat melalui sisa-sisa kehidupan manusia. Nah, selanjutnya adalah sumber audiovisual. Nah, sumber audiovisual ini merupakan suatu perpaduan dari dua unsur, yaitu unsur suara dan unsur visual. Nah, sumber audiovisual ini dapat dilihat dari contohnya film. Jika kalian pernah melihat atau mempelajari tentang masa kependudukan Jepang, nah banyak kan tuh film-film mengenai dokumenter tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu sumber audiovisual yang dapat dilihat secara nyata. Nah, itu dia tadi penjelasan sumber sejarah berdasarkan klasifikasi bentuk. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan 3 poin yang harus dimiliki sumber sejarah. Nah, sumber sejarah sendiri memiliki yang namanya kedudukan sumber. Nah, kedudukan sumber ini terbagi menjadi 3 poin lagi, yaitu validitas, kredibilitas, dan reliabilitas. Nah, ini yang harus kalian perhatikan lebih jelas atau perhatikan lebih detail, karena pada materi ini akan nyambung dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang penelitian sejarah. Nah, jika kalian ingin membandingkan suatu sejarah, kalian harus membandingkannya berdasarkan 3 poin yang di atas tadi, yaitu validitas, reliabilitas, dan kredibilitas. Nah, yang pertama adalah validitas. Nah, validitas ini merupakan tingkat ketepatan dari suatu sumber sejarah. Nah, yang dimaksud di sini merupakan kira-kira benar nggak sih sumber yang kalian temukan ini. Misalnya gini, jika kalian ingin meneliti tentang suatu sejarah mengenai manusia purba lah misalnya, terus kalian menemukan suatu dokumen yang isinya menceritakan tentang manusia purba dari awal hingga akhir. Kira-kira tepat nggak dokumen itu? Tentu tidak ya, karena pada masa manusia purba atau pada masa praksara belum ada tulisan atau belum mengenal tulisan. Nah, di sini yang disebut dengan validitasnya rendah. Jadi sampai sini kalian paham ya apa yang dimaksud dengan validitas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan tingkat kepercayaan terhadap suatu sumber. Apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak? Misalnya gini, misalnya kalian ingin meneliti tentang Kalimantan Barat lah contohnya. Terus kalian menemukan informasi mengenai Kalimantan Barat yang ditulis oleh orang Papua. Kalian lebih percaya dokumen yang ditulis oleh orang Papua atau yang ditulis oleh orang Kalimantan Barat asli? Tentu saja yang ditulis oleh orang Kalimantan Barat asli. Nah, ini yang disebut dengan kredibilitas atau tingkat kepercayaan dari sumber itu. Jadi kita lebih percaya orang Kalimantan Barat asli yang menulis tentang sejarah atau cerita tentang Kalimantan Barat dibandingkan dengan orang Papua yang menceritakannya tentang Kalimantan Barat. Nah, itu yang disebut dengan kredibilitas. Jadi sampai sini kalian paham ya apa yang disebut dengan validitas dan kredibilitas. Nah, selanjutnya adalah kredibilitas. Jika tadi reliabilitas membahas tentang si sumber, maka kredibilitas membahas tentang isi dari sumber itu atau konten dari sumber tersebut. Nah, misalnya nih di sini dapat disebutkan bahwa kredibilitas merupakan tingkat keaslian dari sumber sejarah tersebut, baik itu tulisan maupun lisan. Nah, contohnya, jika kalian ingin meneliti tentang sumber proklamasi, lalu kalian menemukan sumber yang mengenai
proklamasi atau dokumen yang membahas tentang proklamasi. Tapi di dalam dokumen itu ada yang menyangkut paut dengan hubungannya dengan negara lain lah, misalnya Malaysia nih. Jadi dalam teks proklamasi itu malah melenceng ke membahas tentang hal-hal lain. Nah, itu disebut dengan kredibilitas yang rendah atau tingkat keaslian dari sumber itu di bawah atau rendah. Sampai sini kalian ngerti kan tentang kredibilitas? Nah, jadi Ibu ulangi, jadi sumber yang memiliki tingkat yang tinggi atau dapat dikatakan sumber yang cukup pasti atau valid jika memiliki 3 poin di atas, yaitu validitas, reliabilitas, dan kredibilitas. Nah, sampai sini kalian paham? Tolong dipahami ya. Jika tidak paham, kalian bisa tanyakan dengan Ibu secara langsung atau melalui kolom komentar Classroom. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Jika ada yang kalian tidak mengerti, bisa tanya Ibu secara langsung atau melalui via WhatsApp, ataupun kalian bisa menuliskan di kolom komentar Classroom. Nanti Ibu akan jawab. Untuk hari ini Ibu rasa materi yang disampaikan cukup sekian. Nanti kan Ibu beri tugas melalui di Classroom, via Classroom. Silakan kalian isi tugas tersebut dan kumpulkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti kelas Ibu.